Gelombang dukungan negara anggota PBB menguat. Terakhir sudah ada 151 dari 193 negara anggota PBB yang telah resmi mengakui kedaulatan Palestina. Ini pun kemudian menunjukkan PBB secara de facto sudah mengakui kemerdekaan Palestina karena 3/4 dari anggota PBB telah mengakui kemerdekaan Palestina. Kita bahas petang ini soal isi pidato Prabowo yang mendorong perdamaian Palestina bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Paramadina, Ade Nuansa Wibisono. Selamat petang Mas Ade dengan Maidop. Ya, terima kasih Maidol. Selamat petang, selamat sore. Mas Ade, apa yang Anda analisa dari isi pidato Presiden Prabowo Subianto soal Palestina dengan mendorong two-state solution? Oke, jadi memang pidato Presiden Prabowo itu patut sekali kita apresiasi ya, luar biasa sekali. Jadi memang ada analisis mengatakan hampir 8 kali hentakan itu menunjukkan gestur yang sangat yakin dan support yang sangat kuat bagaimana Presiden Prabowo itu memberikan dukungan terhadap Palestina. Data terakhir tadi sudah disampaikan bagaimana sudah hampir sekarang di angka 150 negara yang sampai segitu angkanya sekitar 81% dari anggota di Majelis Umum PBB, dan itu menunjukkan bahwa dunia sekarang stand with Palestine, dunia berdiri bersama Palestina. Analisa dari pidato Presiden Prabowo yang lain adalah bagaimana dia mengatakan aspirasi historis Indonesia sebagai sebuah negara yang memahami betul dampak dari kolonialisme. Kita ratusan tahun, beberapa abad merasakan penderitaan di bawah kolonialisme, dan dengan amanat dari Undang-Undang Dasar, preambul Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia berdiri untuk memperjuangkan tidak ada lagi penjajahan di atas muka bumi. Dan misi inilah yang kita tangkap dari pidato Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB kemarin. Seperti itu, Maido. Yang kita lihat juga dari momen Presiden Prabowo Subianto di markas PBB begitu ya. Prabowo juga diundang oleh Trump karena yang dipandang memiliki atau punya pengaruh besar dan juga punya kontribusi yang nyata bagi upaya perdamaian di Palestina. Ini bisa dikatakan atau diartikan kalau pandangan Prabowo Subianto ini didengar oleh Trump? Oh, pasti, tentu saja. Bagaimana Trump itu sampai mengatakan you did a great job, President or brother, gitu. Dalam artian bahwa Indonesia sebagai sebuah negara, the largest Muslim countries, democracy countries in the world, yang itu menjadi sebuah segmen yang begitu berpengaruh. Bagaimana pendapat Indonesia tentu akan memengaruhi narasi-narasi dari perjuangan kemerdekaan Palestina ini. Kita juga jangan lupa bagaimana karakter politik luar negeri kita, yaitu bebas aktif. Bagaimana dulu Bung Hatta memberikan arahan mengayun di antara dua karang, lalu juga politik bebas aktif, bagaimana kita berdiplomasi di antara great powers, itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Presiden Prabowo saat ini itu dilakukan sebelum dia hadir sidang Majelis Umum PBB. Kita jangan lupa bagaimana viralnya foto Presiden Prabowo berdiri dengan pemimpin-pemimpin yang dianggap sebagai oposisi dari Amerika Serikat, yaitu atas undangan dari Presiden China Xi Jinping di parade kemerdekaan, parade militer di China, berdiri dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, lalu Presiden Xi Jinping, Presiden China, dan Presiden Korea Utara Kim Jong Un. Di situ akhirnya kita bisa melihat bagaimana Presiden Prabowo ini membawa Indonesia itu pada posisi leadership yang sangat unik, yang dia menunjukkan independensi dari karakter politik luar negeri kita, bebas aktif, dan dia menjadi bridge building, yang artinya Indonesia mampu menjembatani kepentingan di antara negara-negara besar, seperti itu. Mas Ade, kita kembali lagi ke soal Palestina ya. Meski sudah de facto sudah diakui karena mayoritas negara anggota PBB kan sudah mengakui negara Palestina, tapi kan Amerika tetap menolak. Dan Amerika Serikat ini juga sebagai pemegang hak veto. Jadi follow up dari sidang umum PBB untuk perdamaian Palestina nasibnya gimana? Oke, ini tindak lanjutnya adalah bagaimana narasi dari mayoritas sidang umum anggota Majelis Sidang Umum yang hampir 81% ini, tentu saja ketika Amerika dia kembali misal melakukan veto atau tindakan yang mencederai semangat semangat dari seluruh dunia ini tentu akan semakin melemahkan positioning Amerika. Kita tentu paham bahwa Trump adalah presiden yang sangat cowboy, dalam artian dia sangat anti traditional style dari Donald Trump. Tentu saja apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo dan sebelumnya sudah dilakukan voting ya terkait dengan isu kemerdekaan Palestina, tentu ini akan semakin memperkuat tekanan terhadap Amerika Serikat. Apakah dia akan berdiri di sisi yang salah dalam sejarah kemanusiaan?
tentu ini akan menjadi sebuah tindakan politik yang memalukan dan tentu akan semakin menurunkan kredibilitas Trump, tidak hanya dalam konteks politik internasional, tapi tentu akan menurunkan kredibilitas dia dalam politik domestik. Dan itu semua akan kita lihat dari langkah-langkah yang akan diambil oleh terkait isu ini. Itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih atas pandangan Anda, Ade Nuansa Wibisono, pakar hubungan internasional dari Universitas Paramadina sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Mas Ade.